Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 1 mata kuliah penganggaran perusahaan. Sesuai yang telah kalian lihat di judul video ini, bahwa di sini kita akan membahas mengenai penganggaran. Oke, baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Dia Hintan Permata dengan NIM 191221071. Pengertian anggaran. Apa sih anggaran itu? Jadi, anggaran adalah kumpulan pernyataan mengenai perkiraan atas penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam 1 tahun atau beberapa periode yang akan mendatang. Menurut National Committee on Governmental Accounting atau NCGA, atau yang sekarang disebut dengan Governmental Accounting Standard Board, definisi anggaran atau budget merupakan rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Pemikiran strategis manajemen dapat direalisasikan dalam berbagai bentuk rencana atau perencanaan dan proses integrasi. Keseluruhan ini didukung oleh prosedur penganggaran atau organisasi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi anggaran. Jadi apa saja sih fungsi anggaran itu? Fungsi anggaran yang pertama adalah merupakan hasil proses dari penyusunan rencana kerja. 2. Cetak biru aktivitas yang akan dirancanakan di masa yang mendatang. 3. Sebagai alat interaksi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan mekanisme kerja antar atasan dan bawahan. Yang keempat, sebagai alat pengendali unit kerja. 5. Sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi organisasi. Selanjutnya, merupakan instrumen politik. Yang ketujuh, merupakan fiskal. Yang ketujuh, merupakan kebijakan instrumen fiskal. Berikut adalah karakteristik anggaran. Yang pertama adalah dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan. Yang kedua, umumnya mencakup jangka waktu tertentu selama 1 tahun atau beberapa tahun. Yang ketiga, berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang keempat, usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang kelima, sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. Itulah tadi pembahasan awal yang saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, NIM 191221082. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Syarat penyusunan anggaran ada 8, yaitu yang pertama realistis. Anggaran diharapkan dapat dicapai dengan sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan tidak terlalu juga pesimis. Yang kedua ada luwes, yaitu tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Kemudian 3 yaitu berkesinambungan, yaitu membutuhkan perhatian yang terus menerus. Yang kemudian ada 4 partisipatif, yaitu untuk membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah tercermin dalam anggaran. Kemudian prinsip anggaran yaitu komprehensif, yaitu kebutuhan anggaran periodik, akurat, jelas, dan diketahui oleh publik. Tipe anggaran yaitu ada master budget properly plan, yaitu merupakan anggaran komprehensif yang mencakup semua fase operasional perusahaan untuk periode waktu tertentu. Kemudian ada jangka pendek, biasanya itu 1 tahun. Kemudian ada budget financial statement atau performa atau financial statement, yaitu bagaimana laporan keuangan perusahaan akan terlihat pada periode waktu tertentu. Kemudian apakah hasil kegiatan operasi sesuai dengan rencana. Capital budget yaitu merupakan sebuah perencanaan untuk akuisisi aset kapital seperti gedung, peralatan, anggaran yang dipersiapkan untuk proyek-proyek khusus. Kemudian ada financial budget, yaitu merupakan sebuah perencanaan yang memperlihatkan bagaimana perusahaan akan menghasilkan sumber daya keuangannya, seperti dengan cara mengeluarkan saham, surat, atau yang lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabta Utomo dari kelas Manajemen 5 RSF dengan NIM 191221088. Saya akan melanjutkan paparan dari teman saya, yaitu
Rolling budget atau revolving budget, continuous budget merupakan anggaran yang secara periodik dan terus-menerus terbarui dengan menambah periode waktu baru tambahan, seperti kuartal dengan tidak menggunakan lagi periode yang sudah selesai. Anggaran ini sejenis master budget yang mana selalu tersedia anggaran untuk yang akan datang. Fungsi anggaran: 1. Perencanaan. 2. Memfasilitasi komunikasi dan koordinasi. 3. Mengalokasi sumber daya. 4. Mengendalikan keuntungan dan operasi. 5. Menyediakan standar untuk mengevaluasi kinerja dan menyediakan insentif. Dan 6. Menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Kelemahan anggaran: A. Angka anggaran tidak selalu tepat karena angka tersebut ditetapkan dengan menggunakan asumsi dan taksiran. B. Anggaran terus-menerus disesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah-ubah. C. Pelaksanaan anggaran tidak terjadi dengan otomatis. Oleh sebab itu, diperlukan partisipasi dari semua pihak untuk terrealisasinya anggaran yang telah direncanakan. Dan D. Penganggaran tidak menghilangkan kebutuhan akan pertimbangan manajemen. Jadi, anggaran berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam tugasnya, bukan untuk menggantikan kebijakan atau peranan manajemen. Jenis anggaran: anggaran operasional adalah belanja rutin pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk 1 tahun anggaran dan tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut rutin, sifatnya pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Contohnya, belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan. Anggaran modal atau investasi menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktiva tetap, gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. Belanja modal manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nijat Dwi, NIM 1912-21070, kelas semester 5 RSF Manajemen Sungai Liling. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi penjelasan yang telah disampaikan teman saya. Anggaran modal atau investasi. 1. Menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas aktiva tetap, seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot. 2. Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan pinjaman. 3. Belanja modal manfaatnya cenderung melebihi 1 tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharaan. Jenis anggaran yang cash yaitu anggaran modal yaitu 1. Capital budget. 2. Anggaran yang terdaftar dan tergambar dalam perencanaan modal. 3. Berisi daftar modal proyek. Selanjutnya anggaran kas yaitu 1. Cash budget. 2. Anggaran tercatat dalam rencana penerimaan dan kas. 3. Aktiva sangat lancar atau aktif. Anggaran pelaksanaan yaitu 1. Overtime budget. 2. Anggaran telah tergambar dalam pelaksanaan. Anggaran pelaksanaan. 1. Penerimaan yaitu identifikasi penerimaan dilakukan. 2. Biaya dan pengeluaran yaitu elemen biaya-biaya yang dikeluarkan. 3. Pengukuran yaitu informasi hasil perencanaan. Proses penyusunan anggaran ada 4 yaitu: A. Persiapan anggaran sebagai berikut. 1. Taksiran pengeluaran atas dasar. 2. Taksiran pendapatan yang tersedia. B. Ratifikasi. 1. Proses politik cukup rumit dan berat. 2. Managerial skill, political skill, salesmanship, dan qualification building yang memadai. C. Implementasi. Perlu dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. D. Pelaporan dan evaluasi.
Tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan pengendalian manajemen yang baik. Fungsi anggaran sektor publik. 1. Anggaran sebagai alat perencanaan. 2. Pengendalian. 3. Alat kebijakan fiskal. 4. Alat politik. 5. Alat koordinasi dan komunikasi. 6. Alat memotivasi. 7. Alat penilaian kinerja. 8. Alat menciptakan ruangan publik. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.